Keisha, selaku anggota dari Kementerian Luar Negeri BEM Kema UBK. Nah, buat yang baru gabung, podcast Starling adalah persembahan dari Kementerian Media Informasi dan Komunikasi, yang dimana podcast ini dibuat untuk memperkenalkan lebih dalam organisasi kebanggaan kita, yaitu BEM Kema UBK Kabinet Kompas Melesat. Nah, teman-teman, di episode ini kita akan berkenal lebih dekat nih dengan kementerian-kementerian yang ada di BEM Kema UBK. Kita akan cari tahu apa saja sih yang mereka lakukan, program kerjanya, dampaknya buat kita semua, sampai tantangan yang mereka hadapi. Jadi, jangan kemana-mana ya, karena banyak banget insight yang seru bakal kita dapetin. Oke, langsung saja kita sambut narasumber spesial kita hari ini. Ada Menteri dari Kementerian Luar Negeri. Halo Sobat Kema UBK. Ada Menteri dari Kementerian Dalam Negeri. Halo Sobat Kema UBK. Dan ada Menteri dari Kementerian Kesehatan dan Sosial. Halo Sobat Kema UBK. Nah, pastinya dong, senang banget kan bisa berbincang-bincang mengenai kementerian yang ada di BEM Kema UBK. Oke, sebelum kita masuk ke topik lebih dalam, boleh dong kenalin diri terlebih dahulu. Ada siapa nih? Halo, perkenalkan nama saya Dr. Ramadan. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Di sini sebagai Menteri dari Kementerian Luar Negeri semester 7. Wow, selanjutnya ada Teteh yang di tengah. Teteh mau kenalan siapa namanya? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Natasha. Saya dari Fakultas Keperawatan, Prodi S1 Keperawatan, dan saya juga semester 7. Dan di BEM Kema UBK saya menjadi Menteri Dalam Negeri. Oke teman-teman, selanjutnya ada Teteh yang tidak kalah cantik teman-teman. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Teh namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Winingsi dari Fakultas Keperawatan, jurusan S1 Keperawatan, saya juga semester 7. Di BEM Kema UBK ini saya sebagai Menteri Kementerian Kesehatan dan Sosial. Nah, Sobat Kema UBK, itu dia nama-nama menteri yang akan menjadi narasumber kita pada kali ini. Langsung saja ya kita tanyakan apa saja sih mengenai kementerian yang ada di BEM Kema UBK. Yang pertama, boleh kepada Menteri Kementerian Luar Negeri berjelaskan terlebih dahulu nggak sebenarnya fokus Kemenlu itu apa sih, Kang? Baik, saya sampaikan untuk di Kementerian Luar Negeri sendiri. Kementerian Luar Negeri ini merupakan salah satu kementerian di mana mempunyai tugas untuk menjalankan misi BEM Kema UBK dari Kabinet Kompas Melesat, di mana tujuan strategis itu adalah mempererat jaringan silaturahmi, memperluas jaringan, dan memperkokoh diplomasi kita di eksternal, di mana selain daripada itu kita juga menciptakan kolaborasi antara pihak kita dari BEM Kema UBK maupun dari LK nantinya kepada pihak eksternal, baik itu dari organisasi, mahasiswa, lembaga, komunitas, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, di mana Kemenlu ini sendiri memiliki embanan-embanan atau memiliki tujuan nantinya untuk menyerap apa saja yang ada di eksternal dan bisa kita adopsi di internal untuk kebaikan dan kemajuan BEM Kema UBK sendiri. Nah itu dia teman-teman, kalau ada Kementerian Luar Negeri, pastinya ada dalam negeri kan? Kita tanyakan juga nih kepada Teh Natasha, mengenai Kementerian Dalam Negeri itu, apa saja sih fokusnya Teh? Oke. Halo Sobat Kema UBK, bertemu lagi dengan saya Maura Keisha, selaku anggota dari Kementerian Luar Negeri BEM Kema UBK. Nah, buat yang baru gabung, podcast Starling adalah persembahan dari Kementerian Media Informasi dan Komunikasi, yang dimana podcast ini dibuat untuk memperkenalkan lebih dalam organisasi kebanggaan kita, yaitu BEM Kema UBK Kabinet Kompas Melesat. Nah, teman-teman, di episode ini kita akan berkenal lebih dekat nih dengan kementerian-kementerian yang ada di BEM Kema UBK. Kita akan cari tahu apa saja sih yang mereka lakukan, program kerjanya, dampaknya buat kita semua, sampai tantangan yang mereka hadapi. Jadi, jangan kemana-mana ya, karena banyak banget insight yang seru bakal kita dapetin. Oke, langsung saja kita sambut narasumber spesial kita hari ini. Ada Menteri dari Kementerian Luar Negeri. Halo Sobat Kema UBK. Ada Menteri dari Kementerian Dalam Negeri. Halo Sobat Kema UBK. Dan ada Menteri dari Kementerian Kesehatan dan Sosial. Halo Sobat Kema UBK.
Nah, pastinya dong, senang banget kan bisa berbincang-bincang dan mengenai kementerian yang ada di BEM Kema UBK. Oke, sebelum kita masuk ke topik lebih dalam, boleh dong kenalin diri terlebih dahulu. Ada siapa nih? Halo, perkenalkan nama saya Dr. Ramadan. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Di sini sebagai Menteri dari Kementerian Luar Negeri semester 7. Wow, selanjutnya ada teteh yang di tengah. Teteh mau kenalan siapa namanya? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Natasha, saya dari Fakultas Keperawatan, Prodi S1 Keperawatan, dan saya juga semester 7, dan di BEM Kema UBK saya menjadi Menteri Dalam Negeri. Oke teman-teman, selanjutnya ada teteh yang tidak kalah cantik nih teman-teman. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Teh namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Winingsi dari Fakultas Keperawatan, jurusan S1 Keperawatan, saya juga semester 7. Di BEM Kema UBK ini saya sebagai Menteri Kementerian Kesehatan dan Sosial. Nah, Sobat Kema UBK, itu dia nama-nama menteri yang akan menjadi narasumber kita pada kali ini. Langsung saja ya kita tanyakan apa saja sih mengenai kementerian yang ada di BEM Kema UBK. Yang pertama, boleh kepada Menteri Kementerian Luar Negeri berjelaskan terlebih dahulu nggak sebenarnya fokus Kemenlu itu apa sih, Kang? Baik. Oke, mau kalau untuk Kementerian Dalam Negeri sendiri itu kita bergerak di bidang internal, yang dimana Kementerian Dalam Negeri itu bergerak di pengembangan sumber daya yang ada di Universitas Bakti Kencana, terutama di organisasi yang ada di Kema UBK ini. Nah baik teman-teman, karena kita kampus kesehatan, pastinya di BEM Kema UBK juga pasti ada Kementerian Kesehatan dan Sosial. Kita tanyakan ya, apa saja sih Teh Winingsi fokus pada Kementerian Kesehatan dan Sosial ini? Oke, Teh Maura. Kementerian Kesehatan dan Sosial ini gitu bergerak dalam bidang kesehatan dan juga sosial gitu. Gimana kita ini kan kampus kesehatan gitu. Nah, sosialnya ini sebagai pengabdian masyarakat, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi gitu. Wah, tugasnya penting banget ya teman-teman dan sangat menarik sekali gitu ya. Kita lanjut ke pembicaraan kedua nih ya Kang Teteh. Berbicara tentang job desk. Kang Adi, di Kemenlu sendiri apa saja ya contoh-contoh job desk yang ada di Kementerian Luar Negeri? Di Kementerian Luar Negeri itu memiliki 4 job desk. Yang pertama itu ada Garda Kencana. Di mana Garda Kencana sendiri ya Temo kan di Garda ini. Garda Kencana itu merupakan suatu wadah di mana mereka berfokus pada pelakuan atau melakukan pengkajian dari isu-isu yang ada di eksternal maupun internal. Internal kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak kementerian terkait maupun dari lembaga kemahasiswaan terkait jika ingin berkolaborasi dengan kita untuk melakukan pengkajian. Selain daripada Garda Kencana, ada juga yang dinamakan dengan Safari Kampus. Safari Kampus itu adalah sebuah job desk yang dimana job desk dari Safari Kampus ini untuk dijalankan nantinya bersilaturahmi, berkolaborasi, duduk bersama dengan universitas maupun dengan mahasiswa maupun dengan organisasi atau komunitas yang ada di luar sana yang bisa kita ambil ilmunya. Kita bisa sharing dengan mereka apa yang menjadi urgensi dari pertemuan itu, apa yang akan kita dapatkan juga dari pertemuan itu. Itu di Safari Kampus. Dengan indikatornya kita dapat mendapatkan ilmu atau mendapatkan sebuah sistem yang nantinya bisa diimplementasikan di BEM Kema UBK ataupun di RK Kema UBK. Lalu ada mitra dan kerjasama, di mana mitra kerjasama ini kita berfokus pada nantinya ketika ada orang atau mahasiswa atau organisasi di luar ingin bekerja sama dengan kita, itu melewati mitra kerjasama. Selain daripada itu juga mitra kerjasama itu memiliki base data di mana kita mengumpulkan sponsorship atau mitra-mitra yang mau bekerja sama dengan kita. Itu melalui dari Kementerian Luar Negeri di bagian job desk mitra dan kerjasama. Itu bisa dilihat ya di Linktree BEM Kema UBK. Ya. Nah, lalu ada konsolidasi. Konsolidasi ini meliputi daripada rapat-rapat eksternal untuk kita ikuti, baik itu dari Munas, Rakorwil, Raker, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat urgensi untuk kita melakukan konsolidasi, baik itu bersama pihak BEM eksternal
sama maupun dengan pihak komunitas, mahasiswa ataupun LSM dan lain sebagainya. Itu fungsi dari konsolidasi. Yang nantinya dari berbagai job desk itu sendiri itu mencakup kepada Kementerian Luar Negeri, berfokus pada pihak-pihak eksternal. Begitu Temo. Oke, berarti di Kementerian Luar Negeri ini ada 4 job desk ya Kang Adi ya. Betul. Ada Garda Kencana, Ya. ada Safari Kampus, Ya. ada Mitra Kerjasama, Ya. dan ada konsolidasi. Betul. Nah, dari keempat job desk ini apakah berkepanjangan atau bagaimana nih Kang Adi? Nah, dari job desk ini saling berkesinambungan Teh. Jadi di kita tuh masing-masing job desk-nya itu mempunyai ikatannya tersendiri. Ketika nanti misalkan saya ambil contoh konsolidasi dari hal-hal yang mungkin dirasa urgent. Nah, hasil dari konsolidasi misalkan diangkat tentang isu yang sedang booming sekarang di Indonesia. Katakanlah sedang judi online. Kita ada konsolidasi dengan pihak eksternal atau dengan pihak BEM. Kita kan punya ikatannya BMSI kerakyatan yang kita ikuti dari BMKM UBK. Konsolidasikan itu, hasil dari konsolidasi itu dimuat atau diberikan kepada rekan-rekan Garda Kencana. Nanti rekan-rekan Garda Kencana yang memiliki job desk Garda Kencana itu melakukan pengkajian, di mana dalam pengkajian itu sendiri kita libatkan dari rekan-rekan Kementerian Luar Negeri. Gitu. Nanti ditinjau oleh kementerian, oleh menterinya, dan ditinjau kembali juga oleh Presma dan Wapresma untuk melakukan nantinya press list hasil daripada apa yang sudah dikerjakan. Seperti itu contoh kecil. Kalau dikatakan berkesinambungan, itu akan terus berkesinambungan. Ya, baik teman-teman, itu tadi ternyata di Kementerian Luar Negeri ini memiliki 4 job desk ya teman-teman ya. Sekarang kita ke Kementerian Dalam Negeri. Ya, Natasha, di Kementerian Dalam Negeri sendiri ini ada berapa job desk nih Teh? Oke Temo, di Kementerian Dalam Negeri sendiri itu ada 5 job desk. Yang pertama itu ada pojok info, yang dimana pojok info itu udah jelas dari namanya, itu pojok informasi, yang dimana dari nanti mahasiswa dari Kema UBK bisa memberikan informasi, ataupun dari LKM UBK atau mahasiswa biasa atau dari dosen-dosen juga bisa. Nanti itu informasinya akan masuk ke dalam Kementerian Dalam Negeri, yang tentunya nanti akan diproses dari teman-teman kami yang ada dalam Kementerian Dalam Negeri. Tentunya nanti itu akan dibuat seperti media poster. Boleh dilihat juga teman-teman di IG kita di BEM Kema UBK, dan juga ditempel juga di setiap mading yang ada di kampus. Nah, teman-teman yang lain juga bisa kalau mau mengecek informasi terkait pojok info bisa ke setiap mading yang ada di kampus kita. Oke, selanjutnya itu ada job desk dari saya tersendiri, yaitu aspirasi dan advokasi ini, yang dimana nanti mahasiswa dari setiap fakultas memberikan aspirasinya melalui lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas. Nanti dari lembaga tingkat fakultas akan memberikan juga kepada kami dari lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas, yang nantinya akan diberikan kepada direktur kemahasiswaan. Lalu yang ketiga itu ada kencana sinergi. Kencana sinergi itu yang dimana dipegang oleh rekan saya juga. Itu tuh berfokus pada terkait ingin mengetahui permasalahan yang ada di LK tingkat fakultas gitu. Nah, terutama teman-teman dari tingkat fakultas itu nanti akan setiap bulannya akan melakukan pertemuan dengan kita dari Kementerian Dalam Negeri. Nantinya itu akan membahas terkait permasalahan, lalu terkait apapun pokoknya yang ada di tingkat fakultas. Nantinya akan disampaikan, dan hasilnya itu sama seperti dari hasil aspirasi gitu. Nantinya akan ada yang nantinya akan ada output dari hasil rencana sinergi itu. Oke, yang ketiga ada eval check. Eval check ini dipegang juga oleh rekan saya, yaitu Teh Rose, yang dimana eval check itu adalah sebuah program untuk mengevaluasi kinerja dari kita selaku pengurus dari BEM Kema UBK. Itu dilaksanakan selama 2 kali dalam satu periode. Nah, kebetulan kemarin kan kita sudah melaksanakan ya dari eval check, juga teman-teman bisa mengecek press release-nya di BEM Kema UBK ya. Lalu selanjutnya ada Kompas Karier. Nah, teman-teman pasti buat teman-teman di sini yang nonton juga pasti pada gitu terkait Kompas Karier ini, karena kemarin sempat ramai banget ya untuk Kompas Karier itu. Kompas Karier itu sama seperti job desk juga sama.
Kompas Karir ini adalah magang BEM UBK di tingkat universitas yang baru aja dilaksanain oleh BEM dan kali pertamanya ini Teteh mau Pertama kali? Iya, pertama kali yang ada di BEM Universitas. Makanya teman-teman yang lain yang belum mengikuti Kompas Karir bisa nanti diikuti di periode selanjutnya. Nah, untuk Kompas Karir itu sendiri, kita akan pelaksananya itu di bulan Desember sampai bulan Januari, yang dimana di situ tuh mulai dari teman-teman Kompas Karir itu akan melakukan kerjasama dengan kita, sama seperti magang, yang dimana nanti mereka bakal ikut program kita dan juga banyak hal-hal yang seru lainnya. Seperti itu Teh Mau. Oke, baik. Jobdesk yang ada di Kementerian Dalam Negeri cukup banyak juga ya Teh Natasha ya. Tapi saya sedikit kepo dengan yang Kompas Karir. Apakah nanti kan itu ada ketentuan misalnya kayak khusus untuk tingkat 1 saja atau bagaimana nih Teh Natasha? Oke, untuk Kompas Karir sendiri itu sebenarnya bisa diikuti oleh tingkat 1 sampai tingkat 3, yang dimana Kompas Karir ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa, tetapi yang tidak mengikuti lembaga mahasiswa di tingkat fakultas. Jadi mahasiswa yang belum mengikuti gitu, nah bisa mengikuti secara magang di Kompas Karir ini, seperti itu Teh Mau. Apakah nantinya mahasiswa yang pernah mengikuti Kompas Karir akan apa namanya ini Teh? Diterima nanti kelaknya jika dia mendaftar sebagai pengurus BEM apakah kayak ada Akan pasti diterima Oke. gitu. Nah, bagi teman-teman yang kepo juga ya, untuk yang mengikuti Kompas Karir itu sendiri ini sebenarnya menjadi golden ticket gitu Teh Mau. Wow. Untuk menjadi pengurus di BEM tingkat universitas. Menarik sekali itu kan. Nah, jadi selamat ya untuk teman-teman yang ikut Kompas Karir, tetap semangat ya di Kompas Karir ini. Oke, selanjutnya kita berpindah nih Teh ya ke Kementerian Kesehatan dan Sosial. Yang Winexi boleh jelaskan nggak kalau di Kemenkessos sendiri ya, kita kenal Kemenkessos ya teman-teman ya, itu ada jobdesk apa saja nih yang ada di Kemenkessos? Nah, di Kementerian Kesehatan dan Sosial atau Kemenkessos di sendiri gitu. Pertama ini ada membuat kajian isu atau bisa disebutnya itu BKHITS gitu. Di sini kami gitu membuat kajian isu terkait kesehatannya Teh Maura. Kan karena di Kemenlu sendiri gitu ada juga kajian isu. Tapi dari Kesos sendiri ini lebih fokusnya ke kesehatannya gitu Teh Maura. Nah, kemudian selanjutnya setelah BKHIS ini ada Kencana Sehat gitu teman-teman. Kencana Sehat sendiri kegiatan olahraga mulai dari senam, biasanya senam, cek kesehatan, atau promosi kesehatan gitu. Nah, kami itu melakukannya setiap sebulan sekali gitu. Nah, teman-teman juga bisa cek press release dari Kencana Sehat sendiri gitu ya. Selanjutnya ada yang namanya sosialisasi terkait fasilitas kesehatan, kemudian konseling. Nah, kemarin juga kami sudah melaksanakan jobdesk tersebut gitu, di mana kita memperkenalkan fasilitas apa saja yang ada di UBK, mulai dari UKS, kemudian klinik dari UBK, kemudian konseling. Nah, itu kami sudah melaksanakannya dan juga boleh dicek ya. Selanjutnya ini ada Kencana Peduli Sesama, di mana Kencana Peduli Sesama sendiri kita berbentuk open donasi gitu Teh Maura, yang dilakukan itu open donasinya selama 1 bulan, dan nantinya hasil dari donasi tersebut kita akan salurkan ke panti asuhan. Nah, itu Teh Maura jobdesk dari Kesos sendiri, menyebarluaskan informasi terkait kesehatan dan juga sosialnya. Oke, baik. Tadi yang senam tuh Kencana Sehat ya Teh ya? Ya. Untuk Kencana Sehat sendiri ini apakah ada targetan misalnya khusus mahasiswa saja atau dosen boleh, atau misal dari luar kampus juga boleh ikutan, bagaimana ya Teh? Oke, untuk sasaran sendiri dari Kencana Sehat ini yaitu Civitas Akademika Teh Maura. Jadi dosen, mahasiswa itu boleh untuk mengikuti Kencana Sehat tersebut gitu. Namun jika ada mahasiswa contohnya dari kampus lain itu mau mengikuti, nah kan biasanya ada senam ataupun cek kesehatan. Nah, kalau misalnya mahasiswa umum biasanya boleh gitu ikut untuk senamnya gitu Teh. Oke teman-teman Sobat Kema UBK, tadi kita sudah mengetahui apa saja jobdesk yang ada di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan Sosial.
Nah, tentunya semuanya kalau ada job desk pasti ada proker kan? Iya, Nah, betul. di Kemenlu sendiri nih Kang Adi, apa nama program kerja unggulan di Kementerian Luar Negeri? Di Kementerian Luar Negeri sendiri untuk periode sekarang itu kita buatkan satu program kerja. Di mana? Kenapa satu program kerja? Karena kita memiliki beban di job desk. Job desk yang kita miliki itu bebannya di SWOT itu tinggi lah. Jadi dibagi-bagi. Dan untuk program kerja itu kita ada Pekan ISMA. Nah, Pekan ISMA sudah kita realisasikan dan juga bisa dilihat rilisnya di Instagram BMKM UBK. Begitupun dengan job desk kita sering banyak ya dibuatkan rilis. Pekan ISMA itu adalah pelatihan kajian isu dan manajemen aksi. Kajian isu ini merujuk tidak hanya kepada anak-anak Garda, di mana kajian isu ini harus bisa dilakukan oleh seluruh mahasiswa Kemang BK untuk melatih kekritikan kita, pandangan kita terhadap isu-isu sosial. Tidak, meskipun kita kampus kesehatan tidak terpaku tentang kesehatan, tetapi juga tentang sosial, tentang politik, ilmu pengetahuan yang luas di sana. Itu harus kita ketahui. Kenapa dilakukan hal itu? Karena kita sebagai mahasiswa harus mengetahui dan harus bisa bagaimana letak yang paling terbaik untuk masa depan kita. Itu pelatihan kajian isu. Lalu juga manajemen aksi. Manajemen aksi ini seringkali kita lihatlah mahasiswa-mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya, untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan yang sedang dialami, baik itu oleh negeri ini, baik itu oleh turunnya kebijakan-kebijakan atau pedoman-pedoman hukum yang sangat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, di manajemen aksi ini apa yang harus kita lakukan? Langkahnya itu kita ketahui dan itu kita sampaikan di Pekan ISMA. Begitupun dengan manajemen, selain daripada manajemen aksi, itu ada manajemen manajemen aksi. Bukan. Manajemen aksi dan manajemen konflik. Ya. Selain daripada manajemen aksi, itu juga ada manajemen konflik yang harus kita ketahui dan harus kita lakukan ketika nantinya kita sedang melakukan suatu pengkajian, suatu aksi yang kita turun ke jalan. Itu harus kita ketahui langkah seperti apa dan harus bagaimana cara kita bersikap, cara kita mengamankan diri kita, dan juga cara kita bermain atau cara kita merumuskan suatu pengkajian atau suatu tindakan turun ke jalan agar kita bisa aman dan kita tetap berada pada jalur yang disesuaikan atau searah dengan peraturan perundang-undangan ketika nantinya akan turun ke jalan gitu. Berikut dengan propagandanya ya, propaganda gitu. Begitu Temo. Oke. Kalau dari apa tadi namanya Pekan ISMA? Pekan ISMA, iya. Pekan ISMA ini kan mengundang pemateri dari luar atau yang disampaikan materi itu dari Kang Adi sendiri selaku menteri atau bagaimana nih? Oh tidak, untuk Pekan ISMA sendiri pematerinya itu kita undang dari luar. Oh dari luar. Dari luar, dimana pematerian yang kita ambil kemarin itu dari presiden mahasiswa eksternal, gitu, yang dimana mereka memiliki privilege, memiliki value dan juga memiliki jam terbang, memiliki pengalaman yang sudah jauh daripada kita terkait manajemen aksi, pengkajian isu, mengalami atau melakukan suatu manajemen untuk mendiskusikan permasalahan baik sosial, politik dan lain sebagainya. Itu kita ambil dari luar untuk pematerinya. Karena ini pun untuk Pekan ISMA pertama kali di KMBK. Iya, pertama kali diadakannya Pekan ISMA untuk BEM KMBK, gitu kan.
Nah ya Sobat Kema UBK, itu tadi program kerja yang ada di Kementerian Luar Negeri. Pasti kalian sangat penasaran banget kan, Kementerian Luar Negeri itu ngapain aja sih gitu kan. Makanya jangan lupa bergabung di BEM Kema UBK ya. Nah selanjutnya kita ke Kementerian Dalam Negeri nih Teh. Nah di Kementerian Dalam Negeri sendiri apa program kerja unggulan ini Teh? Oke, di Kemendagri itu kita bilang aja Kemendagri ya. Kemendagri. Oke, di Kemendagri itu ada 2 proker yang mau. Yang pertama itu yang saya tahu itu sudah proker yang berkelanjutan. Itu ada Milangkala UBK yang dimana itu namanya Milangkala Kema UBK, yang dimana Milangkala Kema UBK itu adalah seperti memperingati hari jadi Kema UBK. Nah, di Milangkala Kema UBK itu seperti kegiatannya seperti perlombaan, seperti yang teman-teman tahu kemarin mungkin ya, dan juga dari teman-teman Kencana Muda yang baru aja kemarin juga ikut di kegiatan kita di Milangkala Kema UBK. Yang kedua ada Galaxy Leadership, yang dimana Galaxy Leadership ini sama seperti Pranisma, itu proker yang baru gitu di BEM Kema UBK. Nah Galaxy Leadership ini seperti pelatihan manajemen kepemimpinan yang baru aja kemarin juga sama dilaksanain, dan ini tuh wajib diikuti oleh seluruh dari lembaga kemahasiswaan. oleh seluruh lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas. Nah, ini juga sebagai pengembang gitu ya, dan juga ini tuh arahan di kemahasiswaan yang tentunya wajib diikuti oleh seluruh pengurus gitu di tingkat fakultasnya. Seperti itu Temo. Oke baik, berarti tadi di Kemendagri sendiri ada Milangkala Betul. dan ada Galaxy Leadership. Betul. Nah kita lanjut dulu Teh ya. Oke, boleh. Kita lanjut ke Kementerian Kesehatan dan Sosial atau Kemenkesos nih Teh Win. Di Kemenkesos sendiri apa nama program kerja unggulannya Teh Win? Oke, dari Kemenkesos sendiri ada 2 program unggulan. Yang pertama ini ada Kencana Mengabdi, di mana kita turun langsung gitu ke masyarakat untuk mengabdi gitu. Kemarin juga kita melaksanakan Kencana Mengabdi ini di Desa Ciparai nih Teh Maura. Teh Maura juga ikut ya. Baru 2 minggu yang lalu Iya. Desa Bumi Mali. Ini di Ciparai gitu. Ya nggak apa-apa Pak Adi, ya kan itu Ciparai kecamatannya. Enggak, cuman tadi Bu Desa Ciparai gitu. Oh iya. maaf. Oke, di Ciparai, lebih tepatnya di Desa Bumiwangi nih Teh Maura. Nah, selain Kencana Mengabdi ini, kita kemarin melaksanakannya selama 2 hari ya. Nah, di sana kita melakukan penyuluhan terkait PTM, kemudian cek kesehatan, kemudian penyuluhan parenting, dan pelatihan kader nih di sana. Nah, di sana juga kita sebelum pelaksanaan 2 hari itu kita prosesnya sangat lama gitu terkait Kencana Mengabdi ini. Nah kemudian selanjutnya ini ada webinar nasional kesehatan nih. Ini akan nanti coming soon gitu terkait webinar nasional kesehatan ini. Teman-teman Sobat Kema UBK jangan lupa untuk join ke webinar kesehatan nasional ini. Berarti kalau Kencana Mengabdi itu sama aja kayak KKN ya Teh ya? Ya betul sekali Teh. Menarik sekali ya. Nah Sobat Kema UBK, ternyata menarik sekali gitu ya program kerja yang ada di Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, Kemenkesos, dan jobdesknya juga. Tapi nih ya, saya yakin ya Kang Teteh, di balik program kerja yang keren-keren itu pasti ada tantangan dan rintangannya yang kalian hadapi apalagi sebagai menteri gitu ya. Boleh tahu nggak sih apa saja sih rintangan yang kalian hadapi dan bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk ke Kang Ali dulu. Baik. Kalau dari Kementerian Luar Negeri itu rintangannya ada di bagian kita lebih ke diplomasi mahasiswa sih. Di mana diplomasi mahasiswa ini kita kan keluar eksternal untuk menyampaikan pandangan kita dari permasalahan yang kita hadapi. Di mana di situ banyaknya perbedaan pandangan, ketidaksepakatan, banyaknya pandangan atau pola pikir yang berbeda itu menjadi sebuah tantangan kita. Bagaimana caranya kita mengontrol diri kita agar bisa menyesuaikan dengan apa yang dimaksud oleh orang lain. Seperti itu. Itu. Ketika kita berada di luar. Karena kan tentunya kita dari basic kesehatan, misalkan yang diangkat tentang isu kesehatan. Dari berbagai
rekan-rekan BEM yang ada di kumpulan tersebut itu pasti memiliki pandangan yang berbeda. Itu cara, itu permasalahan. Dan bagaimana caranya? Tadi kan disampaikan bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan merumuskan pandangan-pandangan dari berbagai instansinya. Kita ambil titik tengahnya, kita ambil benang merahnya, dan kita rumuskan bersama-sama. Gitu. Apa yang ingin menjadi tujuan kita ketika kita menyampaikan pendapat kita nantinya. Ya. Setelah itu didapatkan, maka keluarlah hasilnya dari hasil dari kumpulan tersebut. Itu dikerumus. Lalu juga sumber daya. Terkadang ketika kita melakukan konsolidasi, itu keterbatasan dari kita yang selain daripada keterbatasan sumber daya manusianya, karena berbenturan dengan akademik, berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, kesibukan yang lain, itu menjadi keterbatasan kita untuk kita turun ke lapangan seperti itu. Selain daripada itu, komunikasi dan koordinasi. Ya, karena kan tidak jauh lah dari komunikasi kita dengan pihak internal itu harus kita bisa padatkan. Namun kan ketika ke eksternal, kita belum tahu juga kulturnya, belum tahu juga kebiasaannya, wataknya, latar belakangnya, yang mengharuskan kita lebih spesifik kembali bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka, gitu, untuk lebih dekat dan menyamakan persepsi dari karena email ke email, chat ke chat kan, itu harus bisa dideskripsikan dan didefinisikan dengan baik agar komunikasi atau pesan yang disampaikan oleh pihak eksternal ke kita itu tidak timpang tindih dan tidak adanya sesuatu yang bisa ditafsirkan berbeda dari apa yang kita tangkap. Seperti itu Teh. Oke, Teh Maura, terkait rintangan dan tantangan juga pasti dari setiap kementeriannya itu ada yang sama gitu, mulai dari SDM anggotanya sendiri, kemudian komunikasi dan koordinasi. Cuman dari Kementerian Kesehatan Sosial sendiri gitu yang bisa dibilang rintangan gitu ya, karena proker gitu Teh. Proker dimana ini proker rencana mengabdi gitu, apalagi ini kita turun langsung ke masyarakat gitu. Jadi kita jangan sampai salah pertama itu menentukan masalah yang ada di masyarakatnya sendiri gitu. Kendalanya karena kemarin tuh kita pertama mencari-cari desa sih, kira-kira desa mana nih yang cocok untuk kita melakukan rencana mengabdi ini sendiri gitu. Solusinya kita kan karena kemarin banyak anggota-anggota dari BEM sendiri itu KKN gitu, jadi kita tuh memilih gitu kira-kira masalah-masalah yang terus desa-desa mana gini yang cocok untuk rencana mengabdi ini gitu. Sobat Kema UBK, tadi kita sudah mendengar mengenai job desk, program kerja, dan juga rintangannya nih. Salut banget sih sama Kang Teteh ya. Kita bisa lihat kalau di balik program kerja yang sukses, di balik job desk yang sukses, pasti ada berperan menteri-menterinya yang gak kalah sukses juga. Dan juga ada perjuangan-perjuangan yang gak main-main ya. Terakhir nih Kang Teteh, harapan buat kementeriannya sendiri untuk kedepannya, dari kementerian sendiri mungkin? Harapan ke depan untuk Kementerian Luar Negeri dari adanya job desk kementerian, adanya kementerian job desk bekerja, ke depan adanya departemen. Jadi departemen itu nanti yang lebih berfokus untuk mengkajinya. Di departemen nanti ke bawah lagi untuk mengurusi hal-hal yang penting harus diuruskan. Nantinya selain daripada adanya departemen, itu ada standar operasional prosedur atau SOP untuk menjalankan kinerjanya, untuk menjalankan job desk-nya yang ada di Kementerian Luar Negeri agar lebih terarah dan lebih
terstruktur. Rencananya di bulan yang akan datang kita akan keluarkan SOP-SOP itu. Doakan saja. Lalu ke depan kita bisa lebih berperan aktif kembali di eksternal untuk kembali menggaungkan, menyuarakan suara-suara kita dari Kema UBK ke eksternal, ke luaran sana. Kita bisa dikenal oleh orang-orang luar dari eksternal manapun nantinya untuk menyuarakan aspirasi, menyuarakan isi pikiran kita, menyampaikan pendapat-pendapat kita agar nantinya tidak hanya untuk mereka tapi juga untuk kita. Kita bisa belajar dari eksternal itu dan kita bisa implementasikan apa yang kita dapatkan dari luar sana untuk kemajuan dan keterbaruan di Kema UBK. Tidak hanya BEM Kema UBK tapi Kema UBK. Itu ke depan. Dan itu harus bisa terlaksanakan. Amin. Itu mungkin untuk Kementerian Luar Negeri. Nah, kalau dari Kementerian Dalam Negeri ini harapan kedepannya apa nih? Oke, kalau dari aku untuk Kemendagri tersendiri, apalagi untuk pengurus-pengurus di dalamnya, jangan patah semangat ya, apalagi sudah hampir akhir periode yang dimana dan juga kebanyakan dari kita juga pasti ya lagi sibuk akademik gitu. Jangan lupa juga tetap wajib dalam menjalankan tugas, kinerja dan tanggung jawabnya di setiap kementeriannya seperti itu. Untuk Kemenkes sendiri teh harapan untuk kedepannya? Oke, untuk harapan kedepannya gitu, semoga program rencana mengabdi ini bisa dilanjutkan terus gitu di periode selanjutnya dan banyak LK lagi yang berkolaborasi karena kemarin hanya 2 LK gitu yang berkolaborasi di rencana mengabdi ini. Semoga kedepannya seluruh LK dapat berkolaborasi di rencana mengabdi ini. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi sedih. Kok sedih ya? Kang ini mau di-cut ya? Soalnya kita mau lulus. Betul. Wah, nggak kerasa ya Kang Teteh, kita udah ngobrol panjang lebar tadi mengenai job desk, terus mengenai kementerian yang lebih dalam itu bagaimana gitu, dan juga prokes dan tantangannya juga gitu. Terima kasih banyak saya ucapkan buat Pak Menteri, Ibu Menteri semuanya atas waktunya dan cerita-cerita inspirasinya. Baik. Semoga kementerian kita semua semakin sukses untuk kedepannya. Amin. Boleh mungkin goodbye dulu ke Sobat Kema UBK. Dadah. See you ya. See you next tomorrow Kema UBK di Starling Podcast. BEM Kema UBK. Jadi buat teman-teman Sobat Kema UBK, yuk dukung terus program-program dari BEM Kema UBK. Kalau kalian tertarik untuk ikut kontribusi atau sekedar tahu lebih banyak, langsung saja cek media sosial BEM Kema UBK. Dan jangan lupa jadilah bagian dari perubahan bersama BEM Kema UBK Kabinet Kompas Melesat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, terus produktif, dan jadilah mahasiswa yang membawa dampak positif. Kompas Melesat, Bergerak